Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel with me, Joko Prayoga. Today, we are going to study about legend as a type of narrative text. You know that you have learned narrative text when you were in the first semester. And now we are going to continue studying about narrative text. We are going to focus on studying legend as a type of narrative text. Do you know what legend is? Well, to know more about this, please watch my video. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel again with me, Joko Prayoga, especially for all 9th grade students. Today we are gonna learn about narrative text, or we are going to continue studying about narrative text. Why I say continue? Because you have learned narrative text when you were in the first semester, and in this second semester we are going to continue. What are we going to learn? Okay, we are going to learn about narrative text of legends. Okay, I have given you 2 pictures. Please guess what pictures is number 1. What is the first picture about, and what is the second picture about? Well, in the first picture, you can see 2 animals, shark and crocodile. Okay, what is the pictures about? Well, you're right. This first picture is about the legends of Surabaya, or the origins of Surabaya. And the second one is, you can see the young man who kick the ship, and you can also see the mount. So, can you guess what is the story about? Well, you're right. This is about the origins of Mount Tangkuban Perahu. Well, everyone, let's continue studying our topic today. Jadi, seperti yang sudah kalian pelajari pada semester 1, kalian sudah mempelajari definitions of narrative text. Kalian juga sudah belajar kind of narrative text atau jenis-jenis narrative text, bagaimana generic structure-nya, apa saja language features yang harus kita pelajari, kemudian purpose of the text, tujuan teksnya apa, nanti ada moral value, apa itu moral value, dan yang terakhir nanti akan saya berikan examples of narrative text, especially legend. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, kalian masih ingat kan bahwa pengertian dari narrative text adalah, ya saya coba bacakan lagi ya. Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problem. Ya kan? Masih ingat kan bahwa teks naratif atau narrative text itu sebuah cerita di mana ada masalah, ya, ada masalah dan juga ada resolution atau pemecahan dari masalah tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya.
Inilah jenis-jenis dari teks naratif. Ya, saya tampilkan semuanya aja ya. Oke. Ada 4 jenis teks naratif yang sudah kalian pelajari pada semester 1 adalah yang pertama fairy tale or story about imaginary being. Jadi cerita peri. Kalian sudah belajar itu. Kemudian yang kedua adalah folk tale, a story. Saya ulangi, folk tale, jadi cerita rakyat seperti Timun Mas ya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang kali ini akan kita pelajari adalah tentang legend. Apa itu legend? Legend is a text that tell us a story chronologically about a legend. Apa a legend? Origin atau the origins of a place, something, or someone. Artinya adalah asal-usul suatu daerah, sesuatu, atau mungkin seseorang. Yang terakhir fable, cerita tentang binatang, juga kalian sudah pelajari itu. Baik anak-anak, hari ini kita fokus pada narrative text of legend. Ya, pengertiannya sudah jelas ya. Jadi menceritakan asal-usul suatu daerah. Ayo kita lanjutkan. Ya, jadi strukturnya tetap sama. Jadi ada 4, there are 4 stages of what's the dynamic structure of narrative text. Yang pertama itu di awal kalimat, itu di awal paragraf maksud saya disebut orientation. Intinya adalah memperkenalkan characters, memperkenalkan tokoh, setting, tempat, waktu, ya. Saya ulangi. Jadi pada orientation yang dibahas adalah karakternya siapa aja, tempatnya di mana dan kapan waktunya. Kemudian pada paragraf berikutnya ada complication atau problem happen among the characters. Jadi ada masalah yang harus dihadapi oleh tokoh-tokoh tersebut. Dan yang ketiga ada yang namanya resolution. Ya, ini resolution kurang L ya. Jadi bagaimana karakter atau tokoh tersebut bisa memecahkan masalahnya. It can be happy ending or maybe sad ending. Yang ketiga selalu ada yang namanya nanti moral value. Reorientation ini optional maksudnya, bisa ada bisa enggak. Yang jelas dalam narrative text nanti kalian akan menemukan yang namanya moral value, pelajaran moral yang harus kita petik dari cerita tersebut. Kita coba lanjutkan, jelas ya ini ya jenis strukturnya karena sudah kita pernah bahas pada semester 1 ya. Terus language teachers, unsur bahasa. Bekalnya apa yang harus kalian pelajari dan kalian kuasai kalau kalian ingin belajar dan menguasai narrative text. Ya, ini yang harus kita pelajari, simple past tense. Simple past tense itu mempunyai rumus verb 2, subjek verb 2. Jika tidak ada verb 2, to be-nya juga verb 2, diganti was sama were. Was itu asalnya is sama am, sedangkan were itu are jadi were. We use it. I repeat. Kita menggunakan past tense. We use it to tell about past event. Untuk menceritakan kejadian di waktu lampau. Pada naratif itu kejadian dibayangkan terjadi pada waktu lampau. Tapi ingat naratif itu fiction atau khayalan, nggak mungkin terjadi. Karena ceritanya seolah-olah terjadi di waktu yang lampau, maka kita menggunakan simple past tense. Saya kasih contoh misalkan ini. I saw a big snake in the zoo last week. Saya melihat seekor ular yang besar di kebun binatang minggu yang lalu. Saw, ini saya garis bawahi kalau kita jelaskan ini. Asalnya she, verb 1 berubah menjadi verb 2. Jadi ketika kita membicarakan kejadian di waktu lampau, ini tanda dengan keterangan waktu last week, wajib menggunakan verb 2. Ini contoh aja. Kalian bisa menggunakan kata kerja yang lain, misalkan go akan berubah jadi went, ya kan? Kalau misalkan eat akan berubah jadi ate. Nah, nanti kalian pelajari sendiri di rumah. Paling enggak kalian tahu bahwa past tense digunakan dalam teks naratif. Baik, kita lanjutkan. Ini ada purpose and the moral value of the narrative text. Purpose adalah tujuan. Apa tujuan teks naratif? Mengingatkan aja. I just want to remind you. So, we learn narrative text
to entertain or amuse reader with story. Jadi kalau kalian membaca teks naratif, diharapkan kalian bisa terhibur karena memahami ceritanya. Bagaimana memahami? Kalian harus mempelajari past tense tadi. Ya. Kemudian moral value, apa itu yang dimaksud? What is moral value? Moral value is what is learned in the story. Moral value adalah apa yang kita pelajari dari cerita tersebut. Ini bagian tersulit, karena untuk menemukan moral value, kalian harus memahami alur dari cerita naratif tersebut. Ya, tentunya kalian harus punya vocabularies yang cukup, dan perubahan verb 1, verb 2 juga harus cukup. Tentunya harus latihan dan belajar, pasti bisa. Baik, anak-anak, I'm going to continue give you the examples of narrative type of legend. Okay, the title of the tag is The Legends of Sura and Baya. Okay, I'm going to start reading the story. A long time ago, there were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of a shark, and Baya was a crocodile. They lived in a ship. Once, Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. "Yummy! This is my lunch," said Baya. "No way! This is my lunch. You are greedy," said Sura. Then they fought for the goat. After several hours, they were very tired. Feeling tired of fighting, they lived in different places. Sura lived in the water, and Baya lived in the lands. The border was the beach, so they would never fight again. One day, Sura went to the land and looked for some food in the river. He was very hungry, and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. They fought again. They both hit each other. Sura bit Baya's tail. Baya did the same to Sura. He beat Sura very hard. Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Then people named the place where Sura and Baya fought as Surabaya. Baik anak-anak, itu yang sudah saya bacakan tadi. Kita coba memahami ya, sekilas ya. Dulu atau dahulu kala ada dua binatang, Sura dan Baya. Sura adalah nama shark, ikan hiu ya. Dan Baya itu seekor crocodile, buaya. Kedua binatang tersebut tinggal atau hidup di laut. Pada suatu saat, Sura dan Baya sedang mencari makanan. Tiba-tiba, Baya melihat seekor kambing. Yummy, yummy itu lezat, enak. Ini adalah makan siang saya, kata Baya. Tidak bisa, ini adalah makan siang saya. Kamu tamak, kamu rakus, kata Sura. Keduanya berkelahi memperebutkan kambing tersebut. Setelah beberapa jam, mereka kelelahan, merasa sangat lelah. Bertarung, mereka memutuskan tinggal di tempat yang berbeda. Sura tinggal di air atau di laut, sedangkan Baya
di darat. Perbatasannya adalah pantai, jadi mereka tidak pernah bertengkar lagi. Tapi suatu hari Sura pergi ke daratan dan mencari makanan di sungai. Dia sangat lapar dan tidak ada banyak makanan yang ada di laut. Baya sangat marah karena dia tahu kalau Sura ternyata tidak menepati janjinya. Mereka bertarung lagi atau berkelahi lagi, keduanya saling menyerang, saling memukul. Sura mengikit tail atau ekor Baya. Baya juga sama melakukan pada Sura. Mereka saling menggigit sangat keras. Sura akhirnya menyerah dan kembali ke laut. Baya sangat senang atau sangat bahagia. Sejak saat itu, orang memberi nama tempat di mana kedua binatang tersebut berkelahi sebagai kota Surabaya. Ya, itu adalah contoh legenda dari kota Surabaya. Mari kita lanjutkan. Apa yang harus kita pelajari berikutnya? Ya, ini yang kita pelajari. Kita coba menganalisa generic structure dari cerita di atas. Ada yang disebut orientation, letaknya di awal kalimat. Along atau di awal paragraf. A long time ago, there were two animals, Sura and Baya, dan seterusnya kita sebut orientation. Jadi di awal kalimat. Complication adalah konflik atau masalah. Konfliknya adalah they fought for the good, memperebutkan, berkelahi, bertarung, memperebutkan kambing. Kemudian Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. Baya sangat marah ketika dia tahu kalau Sura melanggar janjinya. Resolusinya adalah Sura akhirnya menyerah dan kembali ke laut. Dan Baya sangat bahagia. Oke, moral value apa? Kalau kita lihat dari cerita tadi, ada salah satu binatang yang tidak menepati janji. Ya, yang tidak menepati janji adalah Sura. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa moral value dari kalimat dari cerita di atas adalah never break the promise that you have made. Jangan pernah melanggar janji yang pernah kamu ucapkan. Itu adalah moral value. Untuk bisa memahami moral value atau menyimpulkan moral value, saya tadi sudah menjelaskan di awal, kalian harus memahami alur ceritanya. Ya, itu contoh dari legenda. Dalam bahasa Inggris, legenda atau legend dikategorikan dalam naratif teks. Baik anak-anak, saya harapkan kalian paham, you understand well to listen to my explanation about narrative text, especially the legends. Okay. Thank you very much for watching my video. Hopefully you understand the narrative text of legend well. Okay. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, have you finished watching my video about the legend? Okay, now I can tell you that legend is a kind of story which tells us about the origins of an area. Okay, thank you very much for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.